Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas keadaan kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, ya baik kalian mau trading saham atau forex, kalian bisa join di grup trading gue yang ada di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah ya. Kalian bisa join secara gratis dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya. Jadi IHSG kemarin minggu lalu ditutup di level 5.112 teman-teman ya. Dan IHSG itu sempat koreksi ya ke area demand-nya teman-teman di level 5.000-an ya yang seperti saya bilang. Dan di minggu kemarin saya memang bilang memang range IHSG minggu ini dari 5.000 sampai 5.200 lagi gitu ya. Tetapi ada yang menarik juga teman-teman ya, di hari Kamis kemarin IHSG sempat ke bawah ya teman-teman, ke level 5.000, tetapi dia di reject teman-teman ya, dan muncul candle bullish rejection. Dan hari Jumatnya ditutup dia naik ya di 5.112. Nah, ini kemungkinan ya kalau misalnya ini swingnya jadi teman-teman ya, ini IHSG minggu depan akan bergerak ke atas lagi teman-teman ya, akan membentuk lagi new high lagi kemungkinan. So yang area yang harus diperhatikan adalah di 5.250 sampai 5.300. Range-nya tetap di IHSG ya masih di range 5.000, tetapi range atasnya nambah jadi 5.300 karena ya tadi saya bilang ada rejection dan kemungkinan dia akan ngejar bikin new high lagi ya. Dan kalau misalnya bikin new high berarti dari tren minornya dia melakukan transisi dan kemungkinan IHSG akan berada di dalam fase bullish selama beberapa saat seperti itu teman-teman. Oke. Dan bagaimana saham-saham yang layak untuk dijadikan referensi dan request dari kalian juga tentu saja kita akan bahas. Tapi seperti biasa, supaya lebih jelas gue akan bahasnya di monitor. Oke, sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan ini saya lagi ada di trading view. Dan ini di chart di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Jadi yang seperti saya omongin tadi teman-teman ya di awal, bahwa indeks kita minggu kemarin itu di close di 5.112 ya. Tetapi ada hal yang menarik, kenapa? Ya, kemarin memang saya bilang range-nya itu dia di 5.000 sampai 5.250 kan. Nah, kebetulan kemarin di pembukaan dia turun teman-teman ya sampai ke level 5.000 yang saya kotakin ini, yang kemarin ditembus ya resisten itu atau area supply-nya, yang sekarang menjadi area demand ya. Jadi dia begitu masuk area demand-nya dia dipantulin. Sudah 2 kali mendapat rejection dan terakhir kemarin hari Jumat dia ditutup naik ya di 5.112 sehingga close-nya itu lumayan oke ya. Nah, kita melihat kedua ciri yang bagus di sini teman-teman. Di sini ada 2 rejection ya, yang di candle sebelah sini, yang gua gambar nih sebelah sini teman-teman ya. Ini rejection pertama dan rejection kedua di sini. Oke. Ini menandakan bahwa akan ada pembalikan arah kemungkinan. Jadi kemungkinan IHSG itu minggu depan ya, kita ini mengharapkan bahwa dia harus bergerak ke atas dan dia membentuk yang namanya new high teman-teman ya. Oleh karena itu gue bilang tadi pergerakan IHSG itu untuk minggu depan itu range-nya dia bergerak masih di sekitaran sini 5.050 sampai di level 5.300. Kenapa level 5.300? Karena di level 5.300 ini kalian bisa melihat ya, di sini ada area juga resistance teman-teman ya di sini ya. So ini kita berharap dia kemungkinan bikin new high di level sini. Nah, kalau misalnya dia sampai bikin new high level sini, kita bisa perhatikan saham-saham yang bergerak di bidang finance mungkin ya, yang atau enggak saham-saham blue chip, karena otomatis mereka akan terdorong juga ya. Tentukan saham blue chipnya itu yang lagi yang lagi masuk dalam tren ya, seperti misalnya di kesehatan, kemudian di properti juga lagi naik teman-teman, dan juga di banking tentunya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa ditradingkan, saya mau bahas dulu saham yang kemarin saya rekomendasikan. Yang pertama itu ada Doit teman-teman ya, Doit. Nah, untuk saham Doit ini, Delta Dunia Makmur ya, ini sahamnya nggak jalan teman-teman, belum jalan. Tetapi di sini saya masih belum mau untuk cut loss ya. Kenapa? Karena dia masih berada di atas area supply, area demand ya teman-teman. Di sini area demand ya. Jadi dia masih ada di atas sini ya. So ini gue berharap dia begitu ke bawah sini dia langsung mantul lagi ke atas sini teman-teman. Jadi gue masih masih hold untuk Doit ini ya. Nah, berikutnya itu ada saham Cepin ya.
Cepin ini juga masih bagus teman-teman ya, masih bagus sekali. Kenapa? Karena sekali lagi ya, alasan gue masuk adalah karena ada Harami di sini ya, dan Harami sudah di break ternyata kemarin pas hari pertama trading ya, dan kemudian dia diturunin ya. Tapi pas turun kita lihat ya, ini reaksinya dia banyak yang namanya rejection ya teman-teman ya, banyak penolakan ke bawah. So ini muncul candle-candle bullish juga ya, bullish yang mengandung momentum gitu. Jadi ini masih bisa untuk naik. So ini gue akan diamin aja, dan gue masih targetnya pun masih sama ya, masih di level 6.600. Jadi gua nggak akan ngapa-ngapain, gua akan tunggu untuk cepin ya. Jadi ini keduanya masih gua hold sampai batas SL-nya tentu saja. Oke. Nah, minggu depan saham-saham yang bisa diperhatikan, kalian tadi gue bilang ya, untuk finance kalian bisa perhatikan ya, finance blue chip seperti BCA, BRI, BNI seperti biasa, kalian bisa perhatikan itu kalau misalnya mau masuk. Dan juga ada saham di bidang atau di sektor properti teman-teman ya. Yang pertama ada Citra ya. Ini kalian bisa dijadikan referensi teman-teman ya. Citra, lihat ya teman-teman ya, dia ada resistance yang sudah di break ya teman-teman, dan dia sudah berhasil bertahan di atas. Sempat koreksi di candle yang terakhir ini, tapi dia reject lagi ke atas. So ini pertanda bagus. So untuk Citra ini lumayan oke. Untuk targetnya sendiri ya, kita bisa ukur 1:1 teman-teman ya, seperti ini. Oke. Bentar, ini gue pakai yang lebih yang lebih akurat. Oke, seperti ini. Nah, target Citra ini berada di level sekian ya, di level di 970 ya. 970 sampai di 1000 lah. Oke, dan untuk stop lossnya itu cukup di level 760. So kalau kita gambarin risk rewardnya seperti ini, di level 770 SL-nya, TP-nya itu di 970-an juga. Untuk risk reward rasionya 1:2,5. So ini Citra juga masih bagus sekali untuk di hold teman-teman ya. Silahkan kalau mau jadikan referensi. Berikutnya ada masih di sektor properti teman-teman ya, kalian bebas pilih ya. Kalau gue di sini SMRA. Kenapa gue pilih SMRA daripada BSDE ya? Karena BSDE sudah jalan teman-teman, dia sudah break, dia punya resisten di sini sudah break, sudah jalan sekali, berada di level sini kalau BSDE. Tapi kalau SMRA ini dia masih belum jalan, dan dia ini juga kalau kita lihat buy projectnya teman-teman ya, kalau misalnya kalian turun langsung atau terjun langsung melihat project-project di Summarecon itu ya, yang mana dia punya Summarecon Bogor, Summarecon Serpong ya. Itu kalau kalian lihat projectnya juga bagus-bagus teman-teman ya. Banyak klaster-klaster baru, dan juga klaster yang akan dibuat belum dibuat, tetapi akan dibuat itu juga masih banyak. So secara prospek juga secara hype masyarakat ya, itu juga bagus untuk peminat di propertinya si SMRA. So gua lebih rekomenin dia sih. Dan ini kalau untuk SMRA ini targetnya juga sama, kita bisa menggunakan 1:1 teman-teman ya di sini. Untuk breaknya ya, jadi seperti ini kurang lebih. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dia ini akan terintegrasi atau akan tercluster dengan resistance level di sebelah sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ini ada resistance level teman-teman ya. Area supply ya, di sini tentunya ada area supply, dan di bawahnya ini ada jadi resistance-nya dia. Oke, seperti ini. Jadi ini SMRA targetnya seperti itu. Untuk stop loss-nya cukup di bawah moving average-nya aja. Jadi untuk risk reward-nya seperti ini. Stop loss-nya itu bisa di 590, dan TP-nya itu bisa di 820 dengan risk reward ratio 1:2,5 juga. So SMRA juga jadi salah satu saham yang bagus. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi ya. Sekali lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah, kalian bisa pikirin dulu, bisa sesuaiin dulu dengan trading manajemen kalian dan juga money management kalian. Nah, sekarang gue mau bahas apa yang kalian request, dan hari ini ada banyak banget nih. Jadi gue akan sedikit lebih cepat ya bahas ya teman-teman ya. Pertama itu ada Pewon ya. Bukan Pewon ya. Pewon itu kemarin. Yang pertama itu ada nikel. Sorry teman-teman ya, nikel. Ada nikel pertama. Oke. Untuk nikel sendiri teman-teman ya, ini kita lihat ya, dia mentok ke area supply-nya di sini ya, dan dia masuk area supply, dia reject ke bawah. Saran gue sih kita tunggu dia koreksi ke level sini teman-teman ya, ke level 690-an ya, 690-an. Itu kita bisa jadikan patokan kita untuk entry 690-an. Nanti ketika dia retrace ke situ, dia bikin swing, baru kita entry. Itu untuk nikel, oke. Tetapi secara jangka panjang nikel ini bagus ya. Nikel ini bagus sekali karena sekali lagi ini Indonesia kemungkinan besar akan menjadi produsen timah untuk
produsen baterai yang menggunakan bukan timah ya, nikel ya. Gue sering kebalik-balik tuh. Jadi menggunakan nikel untuk membuat baterai ya yang bisa digunakan untuk industri dan juga mobil listrik dan segala macam. Ada rumor juga Tesla mau bikin pabrik di sini, so mungkin ini nikel ini menjadi saham yang layak untuk dipegang karena prospeknya bagus. Oke. Berikutnya ada Tower. Saya akan sedikit cepat ya teman-teman ya karena sekali lagi ini banyak. Oke, untuk Tower ini juga bagus ya. Kalau kalian mau buy boleh ya. Memang secara tren ini dia lagi pause ya, lagi entah ini fasenya masih masuk distribusi. Tapi kalau distribusi kayaknya enggak. Gue belum melihat eksesifnya di sini soalnya. Jadi ini mungkin adalah reakumulasi. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat kenapa saya bilang bagus ya, karena kita lihat ini bentengnya adalah di sini ya. Ini adalah bentengnya dia. Jadi kalau dia masih selama berada dalam range ini, dia nggak tembus di bawah 960 untuk Tower, itu masih aman. Dan di sini dia ada support yang minor teman-teman ya, di sini support minornya. Dan dia sekarang berada di support minornya, dia ada rejection. Ini kalau jadi swing teman-teman ya, di sini kalau misalnya dia bisa bertahan di atas level 1000 ya, itu berarti bagus banget nih Tower. Tetapi kalau kalian mau entry sekarang juga boleh ya, kita tinggal entry di sini. Stop lossnya tinggal di bawah sini teman-teman ya, tinggal di bawah sini. Dengan targetnya itu di gapnya teman-teman ya, di gapnya dulu dekat sini. Ya, jadi ini gue hapus dulu supaya nggak bingung ya. Nah targetnya di gap ya, di gap itu 1140. So untuk SL entry-nya bisa di level 1000, SL 960, TP-nya di 1140 dengan risk reward ratio 1/3,5 ini untuk si TOWR ya. Jadi kalau kalian mau entry seperti itu. Nah berikutnya ada DSNG Dharma Satya Nusantara ya. Ini dari segi teknikalnya dia trennya masih bullish teman-teman. Jadi ini kalau kalian mau masuk juga boleh hold ya, silahkan. Untuk entry-nya dengan menggunakan moving average, stop loss-nya cukup di bawah moving average ini. Dengan TP-nya kalian bisa menggunakan Fibo teman-teman ya, menggunakan Fibo atau kalian bisa menggunakan 1/1 dari badannya. Kalau pakai Fibo kalian bisa taruh di 1618-nya di level 560-an dengan SL-nya di 458. Itu untuk DSNG. Kemudian ada BJTM ya. Nah untuk BJTM tunggu dulu teman-teman, jangan ambil tindakan dulu, tunggu dia retrace dulu sampai ke minimal ke 550-an ya teman-teman ya, karena itu ada area moving average-nya. Tetapi kalau misalnya kalian mau lebih bersabar lagi, area paling bagusnya itu di antara 525 ya, yang menjadi area demand-nya di sini teman-teman. Ini yang saya lingkarin area demand-nya. Kalian bisa entry di area ini. Jadi ketika dia masuk ke sini baru bisa entry, terus kita berharap dia baru ke atas. Itu untuk BJTM. Berikutnya ada KF. Untuk KF ini juga saham yang lagi tren ya teman-teman, yang lagi bagus ya. Dia sekarang bikin double top, ada kemungkinan bisa bikin double top. So kalau misalnya kalian mau entry terbaiknya itu adalah di level 2800 ya, di sini. Di level 2800 ini ya. Kalau misalnya kalian dia break ya teman-teman, dia break di necknya sini ya, di 2300-an dia di break tuh 2300-nya, itu akan berbahaya karena double topnya jadi gitu ya. Tetapi selama di atas itu masih belum jadi, kemungkinan besar ini double topnya akan gagal sih, karena secara moving average dia masih up sekali, dan secara candle tekanannya juga masih bullishnya juga kenceng banget. Menurut saya sih dia akan gagal. So kalau kalian mau entry KF boleh di sini di 2750 kalau mau aman ya. Tapi kalau kalian mau spekulasi silahkan di level 3000 kalian boleh entry juga, dengan stop lossnya itu di level 2500. Oke, dengan TP-nya di level 4500. Itu gua rasa udah cukup ya. Jadi kalian bisa lumayan ya untuk mengejar seperti itu. Nah itu untuk KF ya. Berikutnya ada HMSP. Nah untuk HMSP ini saya belum rekomendasikan dulu ya. Kenapa? Mungkin dia akan membentuk bukan ya, ini nggak double bottom teman ya, bukan double bottom sekali lagi. Cuman dia mungkin dia akan koreksi dulu ke atas ya, akan naik lagi ke atas. Tapi ini yang harus diperhatikan apakah dia bisa bikin higher high gitu ya. Kalau misalnya dia ke atas terus dia bikin cuman lower high lagi, ya ini yang menjadi berbahaya. Dia bisa makin ke bawah lagi teman-teman ya, mendekati area yang saya gambar ini di 1230, di 1230-an gitu ya. Jadi HMSP ini secara tren itu memang lagi masih down ya, masih down. Dia secara coding juga dia masih bikin lower low terus ya, bikin lower high terus. So ini kurang bagus untuk HMSP, jadi di skip dulu aja. Nah itu untuk HMSP. Berikutnya
ada Breeze teman-teman ya. Ini saham yang lagi menjadi primadona dan menjadi pembicaraan terus ya. Untuk Breeze ya, kemarin banyak berita yang keluar tentang Breeze ya, tentang banyak kejadian juga di Breeze ya, sehingga membuat saham ini turun. Jadi kalau menurut gua tunggu di retrace ya, tunggu retrace. Sebenarnya gue nggak terlalu peduli sama berita-berita yang dikeluarin ya, sama yang menyangkut merger dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Gue cuma lihat berdasarkan price actionnya. Jadi kalau misalnya gue lihat di sini, gue tunggu aja dia sampai ke level 1080. Kalau kalian mau re-entry itu boleh di situ ya. Jadi re-entry range-nya itu di 1050 sampai 1080. Kalau boleh gue gambarin seperti ini. Ya, di sini sampai sini. Oke, di 1000 sampai 1080. Itu untuk re-entry kalian ya. Untuk target Breeze ini targetnya masih bisa pakai 1:1 dengan garis seperti ini. Ya, ini dengan gua asumsikan dia turunnya sampai sini ya. Kalian bisa ngincer di 2100 dulu teman-teman ya. Itu target pertama Breeze. Dengan stop loss-nya itu bisa di 700-an. Oke. So ini Breeze juga masih bagus sih untuk dipegang. Cuman kita bersabar sedikit. Berikutnya ada BJBR. Ini masih banyak. Nah, untuk BJBR sendiri ada candle rejection. Kalau candle seperti ini muncul, biasanya gue akan tunggu dulu. Gue akan tunggu dia retrace ke bawah lagi ya. Jadi untuk BJBR sama strateginya dengan Breeze ya, kita tunggu dia retrace ke bawah sampai di dia punya crown areanya, yaitu di sini ya teman-teman ya, di sini crown areanya. Kalian bisa lihat ya dari 950 sampai di 1000 ya, kalian bisa tungguin di situ ya. Itu crown areanya. Ketika dia masuk situ, dia bikin swing, kita bisa entry. Itu BJBR ya. Berikutnya ada zinc. Untuk zinc ya teman-teman, ini dihindari karena secara price actionnya kita lihat dia masih turun terus ya teman-teman ya. Secara trennya dia turun ya. Secara price actionnya juga dia masih turun. So dia ini secara supportnya juga dia udah ditembus teman-teman ya. Support yang structure bawahnya udah ditembus, terus structure yang bikin area supply demand juga ditembus ke bawah. So ini ditinggalin dulu, dilewatin dulu, masih banyak yang lain. Oke. Berikutnya ada BNLI. Bank Permata, BNLI teman-teman ya. Dan ini juga kurang bagus teman-teman karena gatekeepernya itu ya, ini sudah di break, gatekeepernya sudah di isengin di toel-toel ya. Kalau misalnya dia bisa close di bawah gatekeepernya ini, kemungkinan besar dia akan turun. Berapa levelnya Bang? Di bawah 2150 ya. Jadi kalau kalian lihat BNLI close di bawah itu, mendingan di skip dulu, pindah ke yang lain. Tetapi kalian juga harus perhatikan level dari sini ya, di 618-nya di 1900 itu kalau kalian mau entry ya di situ aja tungguinnya. Kalau di 1900 itu dia 1920 dia bikin rejection atau bikin swing atau bikin momentum apapun yang menunjukkan bullish, kalian bisa siap-siap untuk entry juga. Berikutnya ada GGRM teman-teman ya. Untuk gudang garam sama seperti AMSP, kita tunggu dulu ya, make sure kita melihat dulu bagaimana keadaannya, karena ini kalau naik pun cuman sampai gapnya dia nih teman-teman ya, sampai gapnya dia, kemungkinan dia naik ke sini kemudian dia akan turun lagi gitu, karena secara trennya masih turun. Kalau misalnya kalian mau aman, tungguinnya tuh nanti di bawah sini nih. Nah, di level sekitar 34.900 sampai ke 35.000 ya, itu untuk level amannya si GGRM. Berikutnya ada Harum ya, ini sahamnya lagi naik banget ya teman-teman ya, lagi trennya lagi up sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau entry ini boleh ya. Ini memang termasuk mengejar, cuman mengejarnya ini masih terukur ya. Kenapa terukur? Karena ini dia ada pause ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat daily-nya ada pause kecil penan ya, yang berarti dia udah di break dengan candle impulsif. Ini candle rejection-nya sudah ditutup sama satu body candle yang bagus ini. Jadi ini secara price behavior-nya dia bagus. Kalau kita mau entry pun boleh besok teman-teman ya. Dengan stop loss-nya cukup di bawah si candle ini yang Marubozu full body candle ini. Itu cukup ya. Dengan targetnya itu kalian bisa melihat di di referensi sebelah kirinya ya. Kalau misalnya kalau dari sini, kalau saya lihat ya teman-teman ya, ini kalian bisa entry di sini close-nya ya. Targetnya di sini nih. Nah, di sini di level 2450-an ya. Itu untuk target kalian 2450, cut loss-nya di 1980, entry-nya 2150. Seperti itu untuk Harum. Oke, berikutnya ada LPPF. LPPF ini juga masih di downtrend ya, masih downtrend, ini masih kurang baik.
Saya sih nggak bakal entry ya, cuma kalau kalian mau spekulasi karena melihat ada rejection dan segala macam itu boleh aja, tapi harus dijagain nih teman-teman ya. Misalnya kalian entry di sini ya, ini kalian harus jagain ini apa, kita lihat dulu apakah dia oke, dia sudah kena yang namanya crown areanya. Stop lossnya nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, kalau seperti ini kasusnya kalian stop lossnya tinggal di level 920 aja, dan TP-nya itu bisa di level 1110. Oke. Dengan risk reward ratio 1:1,92 ini hampir 1:2 lah ya. Jadi ini masih bagus juga sebenarnya untuk APWF. Tapi kalau saya nggak akan entry yang tren seperti ini, tren turun. Kecuali saya mau counter trend, mau spekulasi, itu boleh. Kalau misalnya kalian seperti saya bilang tadi, stop lossnya ketat. Cukup di 920. Kenapa di situ? Karena saya menggunakan stop loss menggunakan Fibonacci ratio. Ya, kalau kalian mau tahu caranya, kalian nonton video saya udah jelasin semua, banyak materinya tentang Fibonacci ratio, silahkan ditonton. Berikutnya ada MDKA. MDKA ini saya pernah gambar dulu dan dia sudah nyentuh target ya. Sayang saya udah lepas, saya nggak hold ya untuk MDKA. Tetapi untuk MDKA sekarang ini dia sudah mencapai target ya, dan di targetnya ini biasanya saya bikinnya tuh di resistance atau supply area. So ini kan udah kena, dia ada rejection teman-teman. Saran saya MDKA tunggu dulu, nanti tunggu retrace dulu aja lagi di level 1750-an baru kalian cari entry lagi. Itu untuk MDKA ya. Nah berikutnya lagi itu ada SIDO. Untuk SIDO ini sahamnya bagus teman-teman ya, secara price-nya ya, dia bikin ascending triangle kalau misalnya kita lihat ya seperti ini. Seperti ini ya ascending triangle, dan ini kalau misalnya kita lihat dia, kalau mungkin dia bisa break ascending triangle-nya di atas level 820, bisa bertahan di close di atas itu, kalian bisa entry. Jadi menggunakan breakout strategi nih ya. Oke, menggunakan breakout strategi nih fungsi entry-nya kita kalau di SIDO ini ya. Kenapa pakai breakout? Karena kalau di ascending triangle tuh akan lebih aman dengan menggunakan breakout strategi seperti ini. Kalau misalnya kita entry sekarang dia gagal, kita bisa bisa rugi gitu ya. Tetapi kalau dengan menggunakan breakout ini kemungkinan akan jalan. Dan untuk TP-nya kita bisa menggunakan 1:1 dari range-nya dia ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk target saya bikinin seperti ini. Kalau misalnya let's say kita entry di sini, stop loss cukup di bawah sini, targetnya di sini. Oke, 1:1,17. Ini masih lebih dari 1,5 risk ratio-nya, jadi bagus teman-teman ya. Ini kalau kalian mau hold SIDO silahkan ya, dengan TP 14%-an di 955, SL-nya 8%-an di 765. Seperti itu. Berikutnya ada BBKP. Bang, BBKP ini juga kita tunggu dia break, dia punya ini aja ya, patternnya ya, chart patternnya seperti ini. Nanti kita tunggu dia break atasnya teman-teman ya. Jadi menggunakan breakout lagi. Jadi kalau misalnya dia bisa close di atas 250-an ya, 260-an di atas 260-an, itu kalian bisa untuk ambil posisi buy. Oke. Untuk skema buy-nya seperti ini, kalian tinggal close di bawah sini. Untuk TP-nya di atas sini, di high-nya. Oke. Risk reward ratio-nya 1:1,8. Oke, jadi ini juga masih sangat bagus sekali. Itu untuk BBKP. Berikutnya ada TGRA. Untuk TGRA sendiri ya teman-teman ya, ini harusnya kita nih udah boleh entry teman-teman ya di sini ya. Tetapi sayangnya dia pada saat dia ngehold di sini dia break ke bawah. Jadi ini masih didiemin dulu ya. Jangan ambil action apa-apa karena kita masih bisa melihat dia untuk turun ke level di sebelah sini di 79. Jadi ini dia dibiarin aja teman-teman ya untuk TGRA. Kemarin gue bilang kan ini kalau misalnya kita mau entry di sini pertama ya di sini kan. Ya ternyata memang pada sampai sini dia bereaksi sempat, tetapi dia nggak kuat naik teman-teman. Ini tandanya dia masih akan terus mau ke bawah. Jadi TGRA biarin dulu aja di skip dulu, masih banyak yang lain. Oke. Berikutnya ada Raja. Ini yang terakhir. Nah untuk Raja atau Rukun Raharja ini teman-teman ya, ini kita lihat dia kalau secara patternnya dia sudah di breaknya tuh malah mau ke bawah teman-teman ya. Kalau seperti ini kita bisa tunggu dia di level 113 114 ya, di sini di bawah sini ya. Jadi dia masuk ke level ini 114 sampai 117 lah ya. Di sini yang saya kotakin. Ini kenapa bisa ada di sini, karena dari level Fibo-nya juga sebenarnya. Oke, nah di sini level Fibo-nya di level 116-an. Jadi kalau misalnya dia koreksi ke situ ya, dia bikin swing, teman-teman kita bisa masuk di Raja dengan perhitungan seperti ini ya. Ini cukup di bawah sini untuk TP-nya
kita bisa di level di sini ya. Jadi 1:3 ya. Ini bagus banget reward ratio kalau misalnya kita mau nunggu dia sampai di 116-an. Oke. Itu untuk Raja. Nah, jadi itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi, dan ini adalah request kalian juga sudah gue bahas. Tentu saja jangan lupa kalian jangan semata-mata ngambil dari video ini ngikutin tanpa dipikir-pikir. Kalian jangan seperti itu ya. Kalian harus pikirin, sesuaikan dengan trading management, dan juga sesuaikan dengan money management kalian supaya hasil lebih maksimal. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang mau gue sharing. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas request kalian yang tentang saham ya. Jadi buat kalian juga yang mau request, kalian gak usah ragu, kalian bisa langsung komen di bawah teman-teman ya. Dan juga buat kalian lagi yang belum punya grup trading ya, kalau misalnya kalian mau join grup trading baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa langsung join gratis melalui link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga tuh subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini. Kalau kalian merasa konten ini mengedukasi, kalian bisa subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain tentunya ya. Kalian juga bisa like video ini teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga kalau misalnya di like itu nanti video kita bisa muncul di suggestion. Jadi mungkin bisa membantu buat teman-teman yang lain juga, oke? Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dan set remindernya itu ke all, jangan ke recommended aja, supaya setiap kali gua upload video kalian nggak ketinggalan juga teman-teman ya. Dan kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya ya. Jadi pasti gue baca dan gue pasti usahakan untuk buat teman-teman, oke? Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya. Sekali lagi jangan telah mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman, oke? Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.